gua, lanjutnya yang bakal kena gempa bumi itu Malaysia. Percaya nggak lo? Kalau jadi gempa di Malaysia, korbannya lebih banyak tuh dibandingin di Jepang. Kau ni adab langsung tak ada, kurang hajah. Mak bapak kau tak ajar ke? Gempa bumi. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Prediksimu Benik ya yang mengatakan setelah Jepang gempa besar akan melanda Malaysia, kamu katakan ya. Tapi ternyata prediksimu salah. Kok bisa Indonesia jadi negara paling gampang ketipu kedua di dunia? Karma itu memang instan, para sahabat. Benek dulu kutub Malaysia yang akan kena gempa setelah Jepang. Tetapi nyatanya Indonesia yang terkena dampaknya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Karma datang instan kepada Indonesia yang ada di NTT para sahabat. Astagfirullahaladzim. Kita berturut duka dengan saudara kita di NTT yang terkena gempa bumi 7.7 magnet para sahabat. Ini sebelumnya si Benik mengkutuk Malaysia bahwasanya mereka mengatakan setelah Jepang, Malaysia yang akan terkena dampaknya gempa besar-besaran macam itu. Warga Malaysia harus banyak berdoa macam itu. Alhamdulillah doa orang Malaysia diterima para sahabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kena muka si Benik. Kata jantung pisang, kakak jantung pisang. Tutup akun TikTok engkau Benik. Tutup akun YouTube engkau Benik. Malu, bagai meludah ke atas kena muka sendiri macam itu. Kata son orang Malaysia para sahabat. Ini tidak ada adab. Ini yang tidak ada adab itu tidak diajarkan langsung oleh orang tuanya macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Mas Farhan akan ringkasin dalam video pendek. Apapun dia boleh komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Menurut gua, lanjutnya yang bakal kena gempa bumi itu Malaysia. Percaya nggak lo? Kalau jadi gempa di Malaysia, korbannya lebih banyak tuh dibandingin di Jepang. So, semoga di sini teman-teman kita yang di Malaysia ya, pejabat di Malaysia, kan banyak yang nonton Benik ya, menteri-menteri ya Malaysia nih. Lu harus siap-siap, next negara lu yang gempa tuh Malaysia. Korbannya bakal jauh lebih banyak dibanding Jepang. Jadi dari sekarang nih harus udah disiapin nih mitigasinya nih. Begitu gempanya terjadi, supaya korbannya tidak sebanyak itu. Gue udah kasih lu peringatan nih kan, gue orangnya baik. Iya, Benik? Jadian udah deh, kita nggak mau lihat banyak orang yang menderita juga ya, di Malaysia kan. Semoga bisa lolos dari mara bahaya. Jadi hati-hati lu. Sekali lagi ya teman-teman yang di Malaysia, rakyat Malaysia, hari ini gue udah kasih tahu sama lu. Setelah Jepang hancur nih kena gempa, selanjutnya adalah negara Malaysia. Jadi lu harus bersiap-siap dari sekarang. Wajib ekstern nih bagiannya Malaysia nih kena gempa nih. Dan korbannya bisa lebih banyak dari korban jiwa yang di Jepang kalau lu tidak siap. Benik bilang Malaysia yang gempa bumi. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak akibat gempa 6.7 di beberapa wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi masih nggak menyelamatkan mutu. Ada orang kah di dalam kah? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Oh, Tuhan Yesus tolong. Ini sekolahan ke? Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Gaby mana? Nah kita yang kena perasaan. Gaby. Pray for dan ketika korban. Sudah. Hancur kami punya gereja, kesian. Tuhan saja tuh jangan dibawa listrik kalau gempa.
Kau ni adab langsung tak ada. Kurang hajah. Mak bapak kau tak ajar ke? Kesian kan dengan mak bapak? Anak-anak yang kurang hajah, mak bapak yang kena maki. Pernah tak korang kena sound macam tu dengan orang tua? Mesti pernah kan? Bila dah kena sound macam tu, confirm terasa punya. Confirm kecewa, confirm koyak punya. Kan? Aku yang muka rockers ala-ala Megadeth ni pun koyak kalau kena sound macam tu. Apentah lagi korang yang muka comel-comel ala-ala kapibara tu. Confirm menangis punya kalau kena sound macam tu. Apa-apa pun geng dalam hidup kita kan, adab tu mesti kena jaga. Walaupun didikan kita tinggi kan, ilmu kita tinggi, pendidikan kita tinggi kan, tapi kalau tak ada adab geng, tetap sampah. Muka handsome macam mana sekalipun, muka cantik macam mana sekalipun geng, kalau kau adab tak ada, orang tetap anggap, orang tetap tengok muka kau tu macam taik geng. Yang layak menghurung taik tu cuma lalat je geng. Korang bayangkanlah hina tak hina. Kenapa perlu menyakitkan hati orang? Kenapa perlu mengejek orang? Kenapa perlu menghina orang? Kadang-kadang geng, kata-kata kita ni kita tak sedar yang kita dah sakitkan hati orang kan, yang kita dah buat orang rasa marah, kita tak sedar geng. Ulama-ulama terdahulu pernah berpesan geng, kau nak cari ilmu macam mana sekalipun, kau nak belajar tinggi macam mana sekalipun, pastikan kau belajar adab dulu. Sayang geng, ilmu dah tinggi, pendidikan dah tinggi, muka dah handsome, dah cantik, tapi adab tak ada, tetap dipandang hina geng. Sebelum nak mengata orang, sebelum nak menghina orang, cuba try kau mengata diri kau dulu, kau menghina diri kau dulu. Kau rasa kau boleh terima tak? Assalamualaikum. Gempa bumi di Indonesia. Jadi untuk pengetahuan kau, Indonesia digegarkan dengan gempa bumi dengan berkekuatan 7.7 magnitude. Di mana di kawasan Nusa Tenggara Indonesia, iaitu di Flores, dan dengan kedalaman kira-kira 15 km dengan kedalaman yang cetek telah menyebabkan gegaran yang kuat. Dan beberapa kawasan juga dilaporkan mengalami kerosakan bangunan, tanah runtuh dan gangguan elektrik. Jadi terdapat juga mangsa yang terkorban dan cedera, dan dikatakan buat sementara ni 1 ke 5 orang telah terkorban dan 4 cedera. Jadi itu sahaja buat masa ni. Pray for Indonesia. Peace, one love. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhanku ya. Semoga saudara-saudara kita di NTT selamat. Semoga Allah melindungi mereka ya. Hari ini 15 Agustus terjadi gempa bumi yang sangat besar, 7.7 skala magnet ya. Ya Allah Tuhanku, setelah Jepang gempa, negara kita pula dilanda, tepatnya di NTT. Jadi prediksimu Benik ya, yang mengatakan setelah Jepang gempa besar akan melanda Malaysia, kamu katakan ya. Tapi ternyata prediksimu salah. Gempa melanda di negara kita, tepatnya di NTT hari ini. Benik. Surgawi Channel, kamu jangan adu domba Indo Malaysia, level kamu harus membuat penyatuan. Sedih saya bila kamu kutuk hina Malaysia, sedang saya sangat suka sama channel kamu. Ayo kita saling menyokong kekuatan Nusantara. Ya. Gue sih menurut gue oke-oke aja, temen gue banyak orang Malaysia ya. Cuman yang nggak bisa dibantah, kalau new naratif bikin settingan, kalau pemerintah Malaysia menjual negaranya ke Amerika Serikat, itu fakta. Kalau pemerintah Malaysia menampung anjing-anjing peliharaan George Soros, itu fakta. Gue bukan ngomong hoax. Lu buka aja new naratif. Dipelihara itu di Malaysia. Isinya apa new naratif LSM Malaysia? Isinya ya cawe-cawe Indonesia semua. Ngajarin orang demo lah. Ngajarin orang bikin pink sama green itu. Ngajarin bikin hashtag Indonesia gelap. Ngajarin hashtag riset Indonesia. Itu fakta. Lu buka sendiri aja website. Semoga masih ada. Belum di take down. Lu bisa buktikan itu. Dan lu cek new naratif itu, kantornya di mana? Kantornya di Malaysia, itu fakta. Bukan gue yang bilang, bro. Kita selalu bicara pakai data loh. Terlepas dari lu suka nggak suka, ya datanya bilang begitu. Jadi kita
bukan gua anti orang Malaysia, enggak, banyak teman-teman kita orang Malaysia, tapi pemerintah Malaysia banyak yang ngaco. Jadi pejabat beliau yang ngaco. Salahuddin Safari, aku orang Malaysia, setuju dengan Om Ben, banyak antek-antek George Soros di sini. Bukan banyak lagi, banyak banget ya. Tapi ya sudahlah, toh mereka bisa jadi pejabat gara-gara salaman dengan CIA kan. Ya udahlah, itu konsekuensinya. Itu aja guys. Kok bisa Indonesia jadi negara paling gampang ketipu kedua di dunia? Gampang Berdasarkan ketipu. laporan Global Fraud Index 2025, Indonesia jadi negara nomor 2 yang paling rentan terhadap penipuan di bawah Pakistan, di atas Nigeria dan India, di mana Indonesia memiliki skor 6,53 dengan skala 0 sampai 10. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin rentan. Indonesia dinilai punya resiko tinggi terhadap penipuan digital, termasuk lemahnya sistem perlindungan konsumen digital dibandingkan negara lain. Tapi dari data ini bukan berarti orang Indonesia gampang ketipu, tapi justru nunjukin regulasi termasuk sistem perlindungan, teknologi keamanan dan kesadaran masyarakat Indonesia kurang efektif dibandingkan negara lain. Beberapa penyebab lain juga merupakan layanan online tanpa keamanan memadai, kurangnya regulasi pengawasan ketat, sampai popularitas media sosial dan e-commerce yang membuka celah untuk penipuan. Global Fraud Index sendiri menghitung 112 negara dan memberikan skor tingkat kerentanan berdasarkan intensitas penipuan, perlindungan pemerintah, dan sistem pencegahan digitalnya. FYI aja, menurut laporan OJK bersama Satgas Pasti melaporkan kalau Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 373.129 laporan penipuan sejak diluncurkan pada November 2024 hingga 30 November 2025. Menurut Kepala Eksekutif OJK, dari total laporan tersebut, 202.426 laporan berasal dari korban yang melapor lewat bank atau penyedia sistem pembayaran. Lalu laporan itu diteruskan ke sistem IASC. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi menyebut saat ini pemerintah tengah memperkuat pencegahan lintas sektor. Selain itu akan ada penguatan regulasi sebagai fondasi menekan angka penipuan seperti verifikasi nomor seluler, tanda tangan digital, dan pengguna lahan pemerintah. Menurut kalian, apa yang bikin orang Indonesia gampang ketipu? Itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak. Kita tengok sebuah video Benek. Memang Benek sudah lama mengatakan Malaysia harus hati-hati macam itu. Setelah Jepang yang sudah banyak korbannya oleh gempa yang begitu besar macam itu, Malaysia harus menyiapkan untuk menangani agar korban jiwanya tidak selebih parah dengan yang ada dekat Jepang macam itu, kata-kata si Benek. Benar ini, gua katakan setelah Jepang mesti Malaysia macam itu. Astaghfirullahaladzim, Benek. Mungkin kalian itu nggak suka kepada Malaysia. Jangan sampai mengkutuk semacam itu. Jangan engkau mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tak yang prediksi kiamat 2012? Orang itu bunuh diri karena merasa malu. Mereka memprediksi kiamat akan terjadi 2012, tidak terjadi. Mereka malu. Bahkan mereka sampai bunuh diri macam itu, sampai menghilangkan macam itu dari saking malunya para sahabat. Dan si Benik ini sudah kena sound oleh orang Malaysia bahwasanya mereka banyak orang yang mengatakan sakit tak apabila kita kena sound. Kau ni bapak engkau tak bagi ajar ke? Tak ada adab ke? Macam itu. Setinggi-tinggi manapun kita mencari ilmu, kita harus utamakan adab macam itu. Ilmu itu nomor 2 macam itu. Adab itu yang nomor utama. Ini yang penting para sahabat. Jadi kalau adab itu sudah tidak ada, jadi mereka ngomong itu ceplas-ceplos, tak tahu arah, mereka mengatakan ini kita berbicara dengan fakta macam itu, dengan data macam itu. Datanya valid apa enggak? Kan macam itu para sahabat. Jadi si Benik ini selalu mengatakan kita berbicara dengan fakta, dengan data macam itu. Bahkan mereka mengatakan orang Malaysia itu banyak jorosnya macam itu. Tapi di Indonesia para sahabat, yang dikritik Indonesia oleh orang TKI ataupun pekerja yang ada di Malaysia ini, membuat studi banding. Mereka dengan kenyataannya di Malaysia sudah maju lebih awal, Indonesia banyak jauh tertinggal. Bahkan di hari kemerdekaan sekarang ini, di Aceh di hari damai, mereka minta merdeka para sahabat. Minta lepas daripada Indonesia yang terbaru ini para sahabat. Jadi gak usah Benek, kita harus mengkritik negara kita sendiri. Tak usah engkau memberi janji-janji manis di media sosial kepada masyarakat. Biarkan masyarakat tahu macam mana bobroknya pemerintahan kita.
Jadi kita doakan orang yang terkena dampak gempa yang Benny katakan Malaysia ternyata negara kita sendiri. Jadi kita doakan semoga mereka tabah menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.